Imam Ja'far Shadiq kakeknya siapa? Kakeknya antum atau kakeknya anak? Para habaib. Hah? Antum. Azan. Antum. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Hah? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lamunan Hatta Islami Channel dimana saja berada, sehat walafiat ya. Pilujeng tepang, mudah-mudahan ada lamang sadayana anu di Bandung, anu di Bogor, anu di Tasik, Ciamis, sadaraya sehat walafiat, pilujeng tepang sareng Lamunan Hatta Islami Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cuplikan-cuplikan video dari narasi-narasi dan pengajian atau ceramah para habaib, potongan-potongannya ya. Dan seperti inilah apabila para Ba'alawi melaksanakan pengajian ya. Jadi dari beberapa session atau dari beberapa kegiatan, banyak yang kadang tidak membahas masalah ilmunya gitu ya, atau keagamaannya, tapi yang ada tentang masalah peradabannya ya, kebudayaannya ya. Nah, akan tetapi ya memang inilah, dan di sini pula akan disampaikan tentang masalah nasab, masalah polemik nasab yang masih sangat ramai. Dan inilah komentar-komentar para Ba'alawi atau argumen-argumen para Ba'alawi yang menyatakan atau menguatkan bahwa nasabnya tersambung. Padahal sudah jelas kalau nasab Ba'alawi sudah tidak tersambung dengan Rasulullah. Apapun alasannya, dengan bukti-bukti yang terus bermunculan, tes DNA yang banyak melakukan, dengan bukti-bukti yang gelap, grup G. Jadi jauh dari grup J, dan itu tidak bisa dirubah ya. Jadi kalau J ya J, kalau G ya G, apapun itu adalah sudah ketentuan dari Allah kok ya. Jadi kita kan nggak minta, aku mau dilahirkan dari turunan ini, kan enggak. Ya baik sahabat, perjalanannya memang sangat panjang
Akan tetapi mudah-mudahan dengan berpanjangnya perjalanan polemik nasab ini semakin memberi pencerahan, penjelasan kepada umat agar umat meyakini dan percaya bahwa nasab Pahlawi itu memang bukan keturunan Rasulullah. Ya, yuk kita simak saja cuplikan video ini ya, dan mudah-mudahan ini menjadi dasar keyakinan kita, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Baik, selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Jahiliyah, orang jahiliyah nggak ninggalkan 4 perkara tersebut. Nabi ngasih tahu ini supaya kita tidak terjebak dalam perbuatan jahiliyah. Apa 4 perbuatan tersebut kata Nabi? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan nasab garis keturunan. Hanya modal bisa membanggakan nasabnya, kakek saya, datuk saya, ini loh ayah saya, tanpa amal soleh, tanpa akhlak mulia, tanpa ilmu, hanya modal membangga-banggakan nasab. Itu namanya perbuatan jahil. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Astagfirullah. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Dan keturunan Nabi, saudara, para habaib sebagai zuriyah Nabi, mereka juga punya kedudukan mulia dan wajib untuk dicintai. Siapapun dia, mau habibnya, mau sadahnya, asyrafnya sebagai keturunan Nabi, mau cucu walinya, mau cucu kiainya, kalau hanya bisa modal membanggakan nasab saja tanpa beramal soleh, tanpa berakhlak mulia, jahiliyah, saudara. Di dalam kitab ini disebutkan lebih dari 150 ulama aswaja yang mensahkan nasab Ba'alwi sebagai suriah Nabi. Dan dalam kitab ini, saudara, disertakan lebih dari 100 referensi kitab nasab. Di kitab ini ditaruh tentang masalah DNA secara ilmiah, saudara. Jadi ini kitab sudah menjawab semua pertanyaan. Geng begal nasab. Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya tuh aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Menguji setiap tingkatan nasab ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan. Nah, ini dijadikan alasan dalil harus ada kitab sezaman. Padahal di sini sedang satu yuwathik itu artinya bukan menguji. Yuwathik itu artinya menguatkan dengan dokumen, dengan data. Dan itu pun di sini bukan syarat mutlak, maamkan sebisanya. Kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa terus nggak semerta-merta nasab itu dianggap batal. Kalau ada kitab sezaman ya bagus, luar biasa. Tapi kalau enggak, ya nggak semerta-merta kitab itu dianggap, nasab itu dianggap batal. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel, Mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah, Ahmad bin Isa, tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900, tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Lawas. Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Dikopi sama Imad, dimasukkan dalam catatan yang disebut tesis tadi, saudara. Kita sudah buktikan, kita bongkar semua, saudara. Semua serangan Wahabi ke habaib itu yang dijadikan dasar oleh Imad untuk menyerang habaib. Ini namanya bukan tesis, ini sampah. Nabi alim pinter,
dia logikanya konyol. Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan takbir prak, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun nggak sezaman? Karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat, kemudian ada ancaman dari Nabi, bohong atas nama Nabi, neraka, menisbatkan kebukan bapaknya neraka. Bahkan Ibnu Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah, jangan sampai ada orang yang intisab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bighairi yang padahal dia nggak berhak, nggak nyambung nasabnya tapi dia pura-pura nyambung. Itu jadi ghirahnya para ulama betul dalam menjaga kemudian nasab Rasulullah SAW. Sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun nggak sezaman sudah barang tentu dia wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga apa yang dia cantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat. Itu saya masih di Habib Bahar. Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan. Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Ngono tak kok Habib, mulia mana Habib sama kiai? Mati aku. Tak wara. Habib sama kiai sama-sama mulia, sing gak mulia iku awakmu. Selesai wis. Lha iki ngedu-ngedu, Pak. Kiai iki nggawa ilmu melok. Lho Habib, Habib pinter, Habib gak pinter, ambek kiai pinter melok endi? Urusan apa? Hale urusan agama, ya melok kiai, aja melok Habib wong gak ngerti ngaji. Paham nggih? Tapi lek Habib pinter, ya melok Habib. Lah kiai ya melok karo double, selesai kan? Tapi kalau Habibnya nggak pinter, kiainya pinter, ya nggak perlu diuru, ipo rek, ngono kok takono iki lho. Contoh saya wis gak usah nyebut wong liya, saya Habib Mustafa, gak ngerti ngaji, goblok, bodoh, gak tau mondok. Gose terus pinter, ngerti jurumiyah, ngerti alfiyah, ngerti zubat, ngerti muhadzab. Sampai ngaji mbek sapa? Ngaji mbek aku. Ya goblok, salamu dewe. Saya mewakili habaib, kalau ada habaib salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon ikhlas dan ridhonya. Sekaligus saya memintakan maaf untuk para kiai. Gus, begini-begini saya juga Gus, juga kiai. Saya mewakili para Gus, kalau ada salah saya juga mohon, namanya manusia. Tapi kebenaran tetap di atas kepala. Ya, bisa jadi seperti ini karena tabarukan. Wis bahasai dadi khotim lah. Kiai Hamid tabarukan sama Habib Ja'far. Habib Ja'far meninggal, Kiai Hamid mencorong. Makanya khidmah itu dahsyat. Banyak orang mondok tapi kurang khidmah sama gurunya. Ya kelasnya ya jadi RT, RW. Tapi kalau khidmah besar. Kiai Samhadi Pasuruan yang ngawulo Habib, kiai ngawulo sama Habib, tapi jangan salah paham, Habib ngawulo sama kiai juga banyak. Habib Muhammad Ketapang Al-Habsyi itu, ingat Gus ya, itu ngawulonya sama Kiai Samhadi Jember. Kiai Samhadi meninggal, Habib Muhammad terkenal. Nggih apa nggih? Tapi lek cedek mbek kiai tetap terhormat. Aduh loro Pak. Wis jujur wae, deketi kiai, deketi ulama. Insyaallah berkaman Wa'at la taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan pilih karena apa yang di bawah, tapi cocokkan dengan yang di dada. Betulkah dia bijaksana untuk kepentingan Indonesia, saudara? Bukan jual Indonesia, saudara, tapi memakmurkan Indonesia, saudara, sesuai dengan niat perjuangan nenek moyang Indonesia. Kemerdekaan untuk rakyat seutuhnya, bukan digarong isinya, saudara, demi kepentingan keluarga dan anak-anak saudaranya sendiri. Betul?
Iki harus diomong nun sewu. Saya malah mau bikin perjanjian ini sama semua calon presiden. Ngono lu masih isan wis dikai nggon ngene. Tapi saya mewakili para ulama, para kiai, siapapun presidennya harus bikin perjanjian tertulis. Apa Habib? Kalau ada investor yang kerja di perusahaan itu harus anak daerah. Harus rakyat Indonesia. Boleh bawa tenaga asing ke Indonesia, tapi yang ngisi memenuhi pabrik-pabrik itu harus wong Winongan, harus wong Bangilan, harus wong Lekok. Gusmu, endi Gusmu? Teko Gusmu. Wani tanda tangan apa enggak, Pak? Lah ini bukan untuk pribadi. Lek untuk pribadi, sing penting kula kantuk pinten, Pak. Nggih napa nggih? Lek kula Gus nun sewu, blak-blakan walaupun ana pejabate, nganggur sampean kei dhuwit aku, wong dhuwitku wis akeh. Saya ini sekaligus promosi. Selain penceramah, saya punya pabrik sarung, Pak. Walaupun belum terkenal. Engko tak kirimi, Gus. Sarung MM itu pabrik saya. Wis, Gus. Saya pengusaha rumah joglo yang bangunkan bupati-bupati sebagian di Indonesia dan resort-resort yang di Bali itu saya yang bikin. Jangan dikira Habib terus mlebu metu ame wong njaluk dhuwit tok. Iki wong-wong kadang-kadang curiga tok iki Habib rene njaluk dhuwit. Aku dom-dom dhuwit. Antem iki kon ngawur. Enggak, ini sekaligus jawabin. Kalau ada Habib 1, 2 kelakuannya nggak benar, saya yang minta maaf dan saya yang akan bayar. Nanti sampaikan kepada Habib, uangmu berapa yang diambil, saya yang bayar. Ngono lho. Lah duit nyeluk Habib Jen. Saya mewakili Habaib, kalau ada Habaib salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon ikhlas dan ridhonya. Sekaligus saya memintakan maaf untuk para kiai. Gus, begini-begini saya juga Gus, juga kiai. Saya mewakili para Gus, kalau ada salah saya juga mohon, namanya manusia. Tapi kebenaran tetap di atas kepala. La taghurrannakumul hayatud dunya. Ya benar al-arba'in. Wa'tinu anfusakum. Perhatikan dirimu yang umur 40, 45. Tradisi masyarakat Jawa umur 40 kongkon hati-hati. 30 kelakuannya gak bener, 35 gak bener, 39 gak bener, 40 pandeko. Delok nang alun-alun. Saya ini lama di Bangil. Saya di pondoknya beliau di Dalwa. Sebelumnya saya di Yapi, di Habib Husin Habsi. Habis itu di Dalwa, habis itu di Malang, di Darul Hadis. Habis itu saya mondok di kiai-kiai mulai Banyuwangi sampai Banten, keliling, Pak. Mondok kono 2 wulan, mondok kono 3 wulan tabarukan. Sampai tabarukan sama Kiai Misbah 2 wulan hatam. Mantu. Rabi, selesai. Saya mewakili ulama para kiai, mohon maaf jika ada ulama kiai yang salah. Ya benar arba'in wa'tinu anfusakum, 40 kelakuannya elek elingno 39, tapi lek wis 40 kebiasaan angel mandeke. Lek wis 40 senengani gaple sampai jenggotmu putih gaple terus kon. Mandeko, pokson. Tapi diteni niki. Ya benar al-khamsin. Ini mengkorok nih. Ya benar al-khamsin. Qad ja'akum nadhir. Yang umur 50, 52, 55. Qad ja'akum nadhir, telah datang peringatan kepadamu. An-nadhir huwal Qur'an. Telah datang Al-Quran kepadamu, di mana-mana ada nasihat Al-Quran, peringatan. Ulama lain berkata, An-Nadhir huwa Muhammad Rasulullah Bashirun wa Nadhir. Rasulullah itu Bashir, memberi kabar gembira, dan An-Nadhir, memperingatkan. Makanya kiai-kiai ini penerus Nabi. Pak Wakil dari Gubernur Gus Firjon, kiai itu penerus Nabi.
Tapi ada yang gak lengkap yang diwarisi. Kanjeng Nabi Bashir wa Nadhir. Kadang-kadang ada kiai yang Bashir tok, Pak. Cerita itu lucu-lucu tok, Pak. Tiap ngaji guyon tok, Gus. Iku dapat warisan Bashirun, Gus. Tapi lek kiai ngamuk tok, saudara. Allah, takbir. Iku Nadhir, Pak. Gak usah kau nilokno. Oleh warisan separuh masalah itu. Jadi sing bijak ngoten lho, Pak. Wong pinter ngaji ku enak-enak, Pak. Delok kiai ceramah keras, saudara, tidak peduli siapapun, neraka saudara. Itu Nadhir, itu ulama bagus. Gak usah gelo. Apa mana mek ditamper ngene tok. Iki tamprane kiai barokah. Niki lho tangan kula urate sampai melingsi sampai saniki. Sampai saniki, ini urat kula melingsi. Gara-gara apa? Digepuki abaya Bebzen. Ini Habib, tangan urat saya ini masih melingsi satu karena apa? Ketika dipukul gini tak lesi lho. Kula ben rada nakal, tak ngene no, malah kena pucu. Gus gini, Gus. Sampai sekarang ini mendol, Pak. Tak pikir-pikir ya Allah barokah Ustaz. Tadi waktu Gus Ipul ditamper Kiai Sukron, iku ngisi ilmu iku. Ping pindho double. Jalukan ndukur pisan ngene lho. Alhamdulillah. Bashirun wa Nadhir. Ada kiai lucu gak isa dilokno. Ana kiai lucu dirasani apa iku kiai dagelan. Padahal ini nutupi diri karena dia nggak laku aja, Pak. Lho nun sewu kadang-kadang ini penyakit. Ana kiai lucu dilokno. Itu cara dakwahnya dikemas dengan lucu. Lek gawe nangis iku gampang, gawe guyu iku angel lho, Pak. Ngene iki tak pikir-pikir mau iki. Nang hotel mau tak pikir ngomong apa aku iki ya. Kenapa sekarang wayahe stres kabeh, sumpek kabeh. Nang omah wis masalah, bojo ngamuk-ngamuk. Bayar listrik gak kuat. Wis melok ngaji oleh barokah, Habib ngamuk tok pisan. Makanya tidak guyon mbek aku, ya guyon ae, guyon ae.